Timnas Putri U19 lolos semifinal usai tundukkan Malaysia 4-0. Timnas Putri U19 berhasil lolos ke semifinal Piala AFF Putri U19, setelah menang 4-0 atas Malaysia pada laga terakhir Grup B di Stadion Puto, Ho Chi Minh, Jumat. Tambahan 3 poin ini membuat Indonesia finish di posisi kedua klasemen akhir dengan koleksi 4 poin. Indonesia yang sempat menghuni posisi juru kunci unggul 1 angka dari Malaysia yang harus puas berada di posisi ketiga. Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-14 berkat gol Nasiwa Salsabila. Pada menit ke-30 giliran Sydney Hopper yang membobol gawang Malaysia untuk menggandakan keunggulan Indonesia. Skor 2-0 bertahan sampai turun minum. Pada babak kedua, Jesslyn Kayla Aska memperbesar keunggulan Indonesia menjadi 3-0 berkat golnya pada menit ke-60. Alia Putri lantas menutup pesta Garuda Pertiwi Muda dengan golnya pada menit ke-63. Raihan ini mengulangi pencapaian Timnas Putri U19 pada 2023. Saat itu Indonesia juga mencapai semifinal sebelum disingkirkan Thailand yang menang 7-1. Pada semifinal, tim asuhan Akira Higashiyama akan berhadapan dengan tuan rumah Vietnam. Vietnam jelas tidak dapat dipandang sebelah mata sebab mereka sejauh ini belum kemasukan dan mengoleksi 16 gol di fase grup. Sementara itu, Indonesia datang ke semifinal dengan catatan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Di laga perdana, Garuda Pertiwi Muda dipukul Thailand 6-1, lalu ditahan imbang 1-1 oleh Kamboja, sebelum akhirnya bangkit di laga terakhir lawan Malaysia. Garuda Pertiwi menunjukkan perkembangan yang positif dalam ranking FIFA edisi Juni tahun 2025. Dalam rilis terbaru, Indonesia kini menempati peringkat ke-95 dunia dengan koleksi 1.211,38 poin. Capaian ini patut mendapat apresiasi, mengingat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sempat terpuruk. Pada Juni tahun 2023, Timnas Putri berada di posisi ke-105 dunia, dan sempat melorot lebih jauh ke peringkat ke-109 pada Maret tahun 2024 dengan raihan 1.180 poin. Namun, titik balik mulai terlihat sejak pertengahan 2024. Timnas Putri mulai memperlihatkan konsistensi lewat partisipasi aktif di agenda FIFA Matchday. Kebangkitan itu mulai tampak pada Juni tahun 2024, ketika Indonesia naik ke posisi ke-107 dunia. Sejak saat itu, tren positif terus berlanjut. Kebijakan PSSI yang mulai rutin menggelar pertandingan internasional berbuah manis. Salah satunya uji coba melawan Hong Kong pada Juli tahun 2024 menjadi bagian dari proses tersebut. Dalam rilis terbaru, Indonesia kini menempati peringkat ke-95 dunia dengan koleksi 1.211,38 poin. Capaian ini patut mendapat apresiasi, mengingat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sempat terpuruk. Pada Juni tahun 2023, Timnas Putri berada di posisi ke-105 dunia, dan sempat melorot lebih jauh ke peringkat ke-109 pada Maret tahun 2024 dengan raihan 1.180 poin. Sejak saat itu, tren positif terus berlanjut. Kebijakan PSSI yang mulai rutin menggelar pertandingan internasional berbuah manis. Pemain Timnas Putri Indonesia, Zahra Musdalifah saat tampil di laga uji coba melawan Timnas Putri Singapura, @bola.net_Bagaskara Lazuardi. Agenda internasional Timnas Putri berlanjut hingga 2025. Salah satu ajang penting yang diikuti adalah Women's Tri Nations Cup pada Mei lalu, yang mempertemukan Indonesia dengan Yordania dan Bangladesh. Kehadiran para pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi luar negeri memberikan dampak langsung terhadap kualitas permainan tim. Namun, titik balik mulai terlihat sejak pertengahan 2024. Timnas Putri mulai memperlihatkan konsistensi lewat partisipasi aktif di agenda FIFA Matchday. Kebangkitan itu mulai tampak pada Juni tahun 2024, ketika Indonesia naik ke posisi ke-107 dunia. Sejak saat itu, tren positif terus berlanjut. Kebijakan PSSI yang mulai rutin menggelar pertandingan internasional berbuah manis. Salah satunya uji coba melawan Hong Kong pada Juli tahun 2024 menjadi bagian dari proses tersebut. Pemain Timnas Putri Indonesia, Zahra Musdalifah saat tampil di laga uji coba melawan Timnas Putri Singapura, @bola.net_Bagaskara Lazuardi. Agenda internasional Timnas Putri berlanjut hingga 2025.
Salah satu ajang penting yang diikuti adalah Women's Tri Nations Cup pada Mei lalu, yang mempertemukan Indonesia dengan Yordania dan Bangladesh. Selain padatnya jadwal pertandingan, peningkatan posisi Indonesia di peringkat FIFA juga dipengaruhi oleh kehadiran sejumlah pemain keturunan hasil proses naturalisasi. Kehadiran para pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi luar negeri memberikan dampak langsung terhadap kualitas permainan tim. Safira Ika, Marcella Awi, dan Claudia Scheunemann tampil konsisten dan turut mewarnai laju positif timnas putri. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora kini membentuk fondasi yang semakin kokoh bagi tim. Bagaimana cara penentuan pemain Indonesia All Stars di Piala Presiden 2025? Profil Iris Derow, kiper timnas putri Indonesia yang memiliki darah Lumajang dari sang nenek. Penyerang timnas putri Indonesia, Marcella Awi merayakan golnya ke gawang timnas Singapura, Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024 @bola.net_Bagaskara Lazuardi. Meski mengalami kenaikan signifikan di peringkat global, Indonesia masih berada di posisi ke-17 di antara negara-negara Asia. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia juga masih di bawah sejumlah rival utama. Vietnam saat ini menjadi tim terbaik di ASEAN dengan menduduki peringkat ke-37 dunia, diikuti Filipina 41, Thailand 46, dan Myanmar 55. Indonesia masih membutuhkan konsistensi untuk menyamai level para pesaingnya di kawasan. Sementara itu di level Asia, Jepang menjadi yang terkuat dengan menempati peringkat ke-7 dunia. Yang mengejutkan, Korea Utara justru berada di posisi ke-9, menjadikannya salah satu kekuatan besar di Asia meski jarang tampil di ajang internasional dalam beberapa tahun terakhir. We about to turn it on.